ketika sujud tidak pernah tidak menangis. Kalau sujud pasti menangis dan tempat sujudnya itu basah dengan air mata. Tapi ketika ditanya, ibadahmu itu untuk apa sampai begitu? Dia menjawab, ibadahku ini bukan karena takut neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi ibadahku ini karena ingin mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, dari 3 yang sudah disebutkan tadi, kalaupun kita masuk dari golongan yang pertama, itu juga bagus. Artinya kita beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Dan ini juga harus kita lakukan walaupun kita misalnya tidak atau jarang melakukan maksiat. Tapi kalau kita beribadah, posisikan kita takut kepada Allah. Tapi kalau nanti kita mau meninggal, kata ulama, posisikan kita itu orang yang kelompok kedua, yaitu mengharapkan rahmat Allah yang besar. Ketika mau meninggal, sudah nazak, maka besarkanlah harapan kita atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dilarang meninggal dalam keadaan suudzon. Kita kalau meninggal harus dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini pasti diampuni oleh Allah, nanti aku pasti mendapat surga, aku ini pasti, gitu. Jadi kita meninggal itu dalam keadaan senang. Ini yang diajarkan oleh ulama. Tapi semasa kita hidup, Ilahi lastulil firdausi ahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa'ada lil muttaqin al jannata allati fiha na'imun muqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ad-dinil qawim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ihtadaw ila sabilil mustaqim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Babus Salam beserta para pengurusnya, para panitia yang telah mensukseskan acara ini, kepada orang-orang tua kami, para masyayikh, para ustadz, kepada Pak Kadis kami, alhamdulillah datang di tempat yang mulia ini, kepada para asatid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada Ustadz Kiai kami, Ustadz Basori, Ustadz Hendro, Ustadz Saryaman nampaknya di luar juga datang terlambat, makanya nggak bisa ke depan beliau. Wabil khusus kepada Ketua Forum Komunikasi Silaturahim Ustadz Hendro serta wakil yang mungkin saat ini masih dalam proses penyembuhan. Semoga cepat diberikan kesehatan, bisa beraktivitas kembali bersama kita semua. Kepada orang-orang sakit dari keluarga kita semua, semoga dengan amal baik kita berkumpul bersilaturahim di pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini
masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim, duduk di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang mulia, tak terasa kita sudah mau ganti tahun. Iya Pak Bu, ganti tahun. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua sepakat pergantian tahun ini, tahun 2021, kita semua ganti kalender dulu ya. Ganti kalender. Betul, ada yang bilang betul. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk istiqomah, yang salah satu dari bentuk istiqomah kita adalah forum kita ini, FKSMM, semakin hari semakin bertambah. Sekarang kini sudah 30 masjid dan mushola yang tergabung dalam forum kita ini. Itu semua adalah bentuk dari istiqomah kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu bersilaturahim dan tetap bersatu, saling membantu dalam kebaikan. Bapak Ibu yang mulia, saya ingin menyampaikan sedikit saja karena ini sambutannya pun sudah banyak, nanti sebentar lagi sudah jam 7. Jadi paling ngajinya cuman setengah jam. Insya Allah apa nanti disampaikan bisa menjadi manfaat untuk saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, yang makalah ini merangkum untuk kita semua, karakter kita semua dirangkum dalam makalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapapun orangnya, dimanapun dia, orang mukmin yang beribadah menyembah kepada Allah, itu bentuknya ya 3 macam ini yang dirangkum oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Kata Abu Bakar As-Siddiq, al-ibadu salah satu sinfin. Hamba-hamba Allah itu ada 3 kelompok, ada 3 golongan. Salah satu asnafin, 3 golongan ini siapa saja? Yang pertama adalah golongan yang menyembah Allah dengan cara takut kepada Allah. Golongan yang menyembah Allah karena takut kepada Allah. Yang kedua, golongan yang menyembah Allah karena dia mengharapkan balasan surga, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah golongan yang terakhir, hamba-hamba Allah yang menyembah kepada Allah dan dia tidak mengharapkan apapun. Dia hanya ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara 3 ini, semua kita ini pasti masuk dalam salah satunya, Pak. Kalau tidak yang pertama, pasti yang kedua.
Kalau tidak yang kedua, pasti yang ketiga. Maka kita nanti introspeksi diri. Berhubung ini juga akhir tahun, maka kita juga harus introspeksi diri. Kita ini termasuk yang mana? Yang golongan pertama, kedua, atau yang ketiga? Dan ketiga ini ada ciri-cirinya, supaya kita nanti lebih jelas, lebih tahu kita termasuk kelompok yang mana. Maka kita sebutkan ciri-cirinya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ciri-ciri yang pertama, orang yang menyembah Allah karena dia takut kepada Allah. Itu ciri-cirinya, dia itu selalu menghinakan dirinya, merendah, tak pernah sombong. Dia itu selalu menganggap orang yang dihadapannya itu lebih daripada dirinya sendiri. Dia itu selalu menganggap banyak dosa-dosa dia, dan selalu menganggap sedikit kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Ini ciri yang pertama. Orang yang menyembah Allah karena takut kepada Allah, ciri-cirinya satu, dia selalu menganggap keburukannya itu banyak, kebaikannya sedikit, dan orang yang dihadapinya itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Dan biasanya orang yang seperti ini tuh pesimis, merindingan, takut. Lah orang yang seperti ini itu juga mendapat posisi yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ada wali besar yang beliau ini tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari siapapun. Ketika dia bertemu dengan anak kecil, seorang wali besar ini, dia berpikir, anak kecil ini umurnya masih sebentar, lebih tuaan lagi saya. Itu berarti dosanya masih sedikit, dan saya lebih tua berarti dosa saya lebih banyak. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dia berpikir lagi, orang ini lebih tua daripada saya, berarti kebaikannya pun lebih banyak daripada saya. Kebaikan saya baru sedikit. Nanti jumpa dia dengan orang yang lebih alim, dia tetap memposisikannya lebih mulia daripada dirinya. Orang alim ini beribadah dengan ilmunya, dan saya belum bisa beribadah dengan ilmu seperti beliau. Bahkan berjumpa dengan orang bodoh sekalipun, dia tetap berpikir, jikalau orang bodoh ini berbuat salah, dia berbuat salah tapi tidak mengetahuinya, dosanya lebih mudah diampuni. Tapi aku kalau berbuat salah, aku berbuat salah dengan sadar, maka dosanya lebih berat. Bahkan ini orang wali kalau jumpa sama orang kafir pun, orang kafir, dia masih sempat memposisikan orang kafir itu lebih baik daripada dirinya. Memang saat ini dia tidak beriman, tapi Allah yang membolak-balikkan hati, mampu membuat dia beriman sebelum dia wafat nanti. Kemudian Allah buat dia husnul khotimah, dan saya tidak tahu bagaimana akhir dari hayatku. Apakah aku tetap dalam membawa iman ini, atau bahkan nanti keluar dari dunia ini tidak membawa iman. Ini adalah seorang wali besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi menghadapi siapapun tidak pernah dia merasa lebih dari orang yang dihadapi. Dia jadikan semua orang yang dihadapi seperti gurunya. Ini adalah ciri yang pertama bagi orang yang menyembah
kepada Allah tapi dengan perasaan takut. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu dengan perasaan dia menganggap bahwa Allah itu luas sekali rahmatnya, bahwa Allah ini maha pengasih, Allah ini maha penyayang, sehingga dosa sebesar apapun pasti akan Allah ampuni. Ini juga benar adanya. Tapi modelnya orang yang seperti ini biasanya itu dia pun sangat-sangat murah hati. Ciri-cirinya dia mudah bergaul, dia pun menjadi orang yang dermawan, dia pun menjadi orang yang diikuti banyak orang. Ini kata Syekh Abu Bakar, kata Abu Bakar As-Siddiq, ciri-cirinya diikuti banyak orang, qudwatan linnas. Yang kedua, orang yang seperti ini biasanya dia sangat dermawan, sehingga dia akan mudah terenyuh, mudah tersentuh hatinya ketika melihat orang yang ada di bawahnya, karena dia pun mengharapkan kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang seperti ini itu biasanya yang banyak di antara kita semua. Orang yang takut kepada Allah itu biasanya yang kayak tadi itu, yang pertama itu mencil, dia suka uzlah, dia suka menyendiri, tidak mau bergaul. Tapi yang kedua ini biasanya dia suka bergaul, banyak kawannya, karena dia menjadi orang yang dermawan. Kayak manapun orang yang dermawan itu pasti banyak kawannya. Mau orang dia orang jahat maupun dia orang baik, kalau dermawan pasti banyak kawannya. Dan orang yang dermawan ini Bu, orang yang suka memberi, ini pasti dia mudah menjadi orang yang dicintai orang lain, bahkan mudah menjadi orang yang dicintai Allah, dan mudah dia masuk surga. Ini orang yang dermawan. Bahkan banyak kisah cerita di antara orang-orang yang dermawan, yang karena dermawannya itu dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat-sahabat dulu, sahabat Nabi dulu, itu kebanyakan orangnya itu pun dermawan. Sahabat-sahabat dulu itu saking dermawannya, karena nggak punya apa-apa untuk disedekahkan, beliau melihat orang yang bersedekah itu ngiri. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu bisa bersedekah, orang-orang yang kaya itu sama sholatnya sepertiku, aku sholat dia sholat, dia puasa aku juga puasa, tapi ada yang tidak bisa kami lakukan seperti mereka. Mereka bisa bersedekah, tapi aku tidak bisa. Apa kata Nabi? Maukah kau kutunjukkan amalan sedekah yang sangat-sangat mudah. Kata Nabi, dikasih solusi biar gak berkecil hati orang yang miskin ini. Kalaupun kamu tidak bisa bersedekah seperti dia, tapi Allah kasih cara kamu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah juga sedekah. Kamu mengucapkan subhanallah, itu juga sedekah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu sedekah. Kamu membantu orang juga sedekah. Kamu tersenyum kepada orang mukmin, menyenangkan hati orang mukmin, juga sedekah. Kau bantu orang lain ngangkat barangnya, juga sedekah. Jadi sedekah itu banyak sekali, tapi harus tahu tempatnya. Nanti ada kotak infak, sedekahnya ya pakai duit, bukan kotak infak lewat, kita sedekahnya pakai senyum. Kotak lewat, senyum. Kenapa senyum? Senyum adalah sedekah, bukan tempatnya lagi. Ada orang kelaparan datang, kita senyum juga. Pak, minta makan Pak. Kan sudah saya senyum. Senyum adalah sedekah, tapi bukan tempatnya untuk bersedekah.
Sedekah itu harus tahu tempatnya. Orang yang tidak punya baju, sedekahnya kita kasih baju. Orang yang kelaparan, sedekah kita kasih makan. Orang yang kehausan, sedekahnya kita kasih minum. Itu adalah sedekah yang tepat. Bapak Ibu yang mulia, maka sahabat-sahabat dulu itu kalau bersedekah itu tidak memikirkan lagi apa yang dimilikinya setelah itu. Bahkan ada salah satu sahabat ketika mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak kau dapatkan kebaikan sehingga kau memberikan, menginfakkan apa yang kau cintai. Datang langsung sahabat kepada Nabi, ya Rasul, saya punya kebun kurma. Itulah kebun yang paling saya sukai. Maka saya ingin meninfakkan itu, mewakafkan itu untuk umat Islam. Akhirnya kebun kurma yang luas, yang paling disukai itu diberikan kepada umat Islam. Itu sahabat-sahabat dulu. Bagaimana Abu Bakar ketika pada perang Tabuk? Perang Tabuk itu perang waktu paceklik. Datang Abu Bakar As-Siddiq ini yang membuat makalah ini tadi, bilokasikan semua hartanya untuk keperluan perang. Ditanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Sahabat Abu Bakar menjawab, aku sisakan, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Apakah Abu Bakar As-Siddiq tidak memikirkan keluarganya? Jelas memikirkan. Dan Abu Bakar As-Siddiq tidak lantas menyedekahkan itu dengan semau-maunya. Pasti sebelumnya sudah musyawarah dengan keluarganya, karena anak istrinya adalah orang-orang baik semua, ya ikhlas-ikhlas saja. Tapi ini lain kalau kita yang bersedekah. Kalau mungkin kita jual semua harta kita untuk keperluan agama ini, pasti ada yang protes. Kalau enggak anak kita, pasti istri kita protes. Kalau enggak istri kita, pasti saudara kita pun protes. Saudara kita diam, mertua kita protes, orang tua kita protes. Karena Abu Bakar dikelilingi orang-orang baik semua, maka harta dikasihkan semua untuk agama ini dan semua setuju. Bapak Ibu yang mulia, yang ketiga adalah orang yang menyembah Allah dengan perasaan cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, ini tidak ada batasnya. Menyembah Allah dengan perasaan cinta ini pernah diikuti oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini adalah salah satu tokoh perempuan yang sangat-sangat mendewa-dewakan cinta. Bahkan dia ibadah pun ketika sujud tidak pernah tidak menangis. Kalau sujud pasti menangis dan tempat sujudnya itu basah dengan air mata. Tapi ketika ditanya, ibadahmu itu untuk apa sampai begitu? Dia menjawab, ibadahku ini bukan karena takut neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi ibadahku ini karena ingin mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, dari tiga yang sudah disebutkan tadi, kalaupun kita masuk dari golongan yang pertama, itu juga bagus. Artinya kita beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Dan ini juga harus kita lakukan walaupun kita misalnya tidak atau jarang melakukan maksiat. Tapi kalau kita beribadah, posisikan kita takut kepada Allah. Tapi kalau nanti kita mau meninggal, kata ulama, posisikan kita itu orang yang kelompok kedua, yaitu mengharapkan rahmat Allah yang besar. Ketika mau meninggal, sudah nazak, maka besarkanlah
harapan kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dilarang meninggal dalam keadaan suudzon. Kita kalau meninggal harus dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini pasti diampuni oleh Allah. Nanti aku pasti mendapat surga. Aku ini pasti, gitu. Jadi kita meninggal itu dalam keadaan senang. Ini yang diajarkan oleh ulama. Tapi semasa kita hidup, kita kalau beribadah posisikan seperti orang yang paling banyak dosa, sehingga kita serius dalam ibadah. Kalau kita mau meninggal, posisikan kita seperti orang yang ingin mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meninggal dalam keadaan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita mau meninggal, kita semua akan diperlihatkan oleh Allah tempat kita. Semua orang akan diperlihatkan di mana dia akan berada nanti. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Kalaulah nanti sudah sampai ruh di dalam tenggorokan dan kalian akan melihat, wa antum hina idzin tandurun, kalian akan melihat tempat di mana kalian akan berada. Maka orang-orang yang beriman akan diperlihatkan oleh Allah tempatnya nanti di surga. Sehingga ada ketika Nabi bersabda, orang yang mukmin ketika sudah nazak, ketika sudah sakaratul maut, tidak ada sesuatu apapun yang lebih disukai daripada meninggal itu tadi. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih disukai daripada meninggal. Ya Rasulullah, mana bisa seperti itu? Mana mungkin kita semua akan suka mati? Karena ketika kita sudah nazak atau sakaratul maut, Allah akan menghilangkan seluruh gemerlap dunia ini dari pikiran kita. Yang kita nampak hanya dua, antara surga dan neraka. Tapi jika kita orang beriman, yang ditampakkan adalah surga, sehingga kita hanya ingin mendapatkannya dan dicabut oleh Allah dalam keadaan melihat surga. Amin Allahumma amin. Wes ngantuk, Bu. Kalau ngaji bahas kayak gini pasti orang bosen. Kau ono guyune, kau ono bercandai, lempeng ae. Wes iki pesan. Pesan untuk 2021 nanti, Bapak Ibu yang mulia, mari kita jadikan sisa umur kita ini menjadi lebih baik. Di akhir zaman ini banyak fitnah, pasti banyak ujian-ujian yang akan kita alami sebagai umat Islam. Yang kita banyak dizolimi, pemerintah kita mungkin kurang berpihak nampaknya. Karena kalau nampaknya ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Tapi kita yang merasakan dalam hati kita masing-masing, apakah pemerintah kita berpihak kepada kita atau tidak. Tapi saya pribadi bermohon supaya 2021 itu kita semua husnuzon. Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada makhluk, husnuzon kepada pemerintah kita. Tidak ada ruginya kita itu selalu husnuzon. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita. Inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Selalu husnuzon. Jadi dulu itu ada orang, ini cerita Pak ya, supaya ngantuknya agak hilang sedikit. Orang ini selalu husnuzon kepada Allah. Sampai gara-gara husnuzonnya ini dia dipenjara. Gara-gara husnuzonnya dia dipenjara. Dia ini adalah penasehat raja yang sangat bertakwa. Suatu ketika rajanya itu bermain kuda sambil memainkan pedang. Ketika bermain pedang, tersungkur kuda itu.
tangannya terkena pedang, putus. Penasehat raja ditanya mengenai keadaan raja ini. Tapi karena orang penasehat ini orang yang bertakwa, dia selalu husnuzon kepada Allah, dia pun nasihatnya husnuzon juga. Wahai rajaku, mungkin tangan Anda putus ini karena terbaik, inilah yang terbaik untuk Anda. Orang kalau sudah celaka dibilangi kayak gitu, itu biasanya nggak enak, pasti marah. Kok terbaik? Ini jari saya ini putus, kau bilang ini yang terbaik untukku. Iya, sang raja. Marah dia, sekejap langsung disuruh menjarakan ini penasehat. Pengawal penjara orang ini. Dia sudah bilang bahwa tangan saya putus, ini terbaik katanya. Begitu di penjara dia pun bilang lagi, alhamdulillah, saya di penjara ini pun yang terbaik bagiku. Karena memang orang yang selalu husnuzon. Suatu ketika dia pergi bersama penasehat yang baru. Penasehat yang baru diambil dan diajak keluar untuk berburu ke hutan. Kebiasaan sang raja ini kalau berburu ke hutan, dia tak mau dikawal oleh prajurit. Yang ngawani cuma penasehat yang sangat dipercaya ini. Dan penasehatnya tadi baru karena yang lama di penjara. Akhirnya di tengah hutan dia ditangkap sama orang pedalaman, orang primitif. Ditangkap mau dipakai sesembahan, dipakai tumbal. Ketika diperiksa, ini jasadnya lengkap apa enggak? Ternyata yang penasehat tadi jasadnya lengkap, enggak ada yang cacat. Wah, ini bisa dipakai tumbal ini. Ditangkap, disembelihlah siapa? Penasehat yang baru tadi. Yang raja ini diperiksa, tangannya ada yang putus tadi. Wah, ini enggak layak ini jadi tumbal. Udah lepaskan aja lah. Putus pula tangannya, nanti dewa kita marah. Dilepaskan, pulang ini yang rajanya. Bersyukur-syukurlah dia di jalan sambil pulang. Untunglah tanganku. Kalau sempat tadi masih utuh, habis aku. Pulang sampai ke kerajaan, dia langsung menjumpai penasehat yang dipenjarakan tadi. Wahai penasehatku, saya minta maaf. Ternyata benar yang kau bilang. Tanganku putus ini terbaik untukku. Gara-gara tanganku ini putus, saya nggak jadi disembelih sama orang pedalaman. Tapi saya heran, kenapa kau ku penjara? Kau bilang malah yang terbaik untukmu. Kan kau penjara. Iya, wahai rajaku. Udah tahu kan? Kalau saya tidak engkau penjara dan saya ikut berburu bersama engkau, ngawani engkau, pasti saya juga sudah jiun sembelih sama orang primitif tadi. Maka Bapak Ibu, satu yang harus kita miliki di tahun 2021, husnuzon kepada Allah. Husnuzon ini pernah terjadi juga. Orang itu pernah seseorang pada zaman dulu didatangi seorang perampok. Didatangi kelompok perampok. Perampok ini kemalaman, baik pula dia. Kemalaman dia ngetuk pintu, dia nggak mau merampok tapi malah mau bermalam di situ. Jadi kata orang yang ditinggal di rumah itu, karena dia tamu, langsung disambut baik. Silakan duduk. Nah, ini orang baik. Perampok pun disambut. Silakan duduk. Dikasih minum, dikasih apa. Sehingga orang ini mau berpikir jahat pun tidak jadi. Ini orangnya baik pula ini. Disuguhi kan gitu. Adab kita kalau ada tamu kan khidmah ikram kepada tamu. Disuguhi, dikasih makan, tempat tidur dibersihkan. Silakan nanti tempat tidurnya di situ ya, bapak-bapak. Nanti setelah makan ini minumnya, nanti jangan lupa tempat tidurnya di situ. Silakan dienakkan. Kami tinggal istirahat. Istirahat. Begitu tengah malamnya mikir perampoknya. Ini kalau mau dirampok orangnya pun baik, gimana lagi? Dari situ orang yang husnuzon ini tadi malah
bekas minumnya perampok ini nggak dibuang karena saking menghormati tamu. Bekas minumnya ini nggak dibuang. Akhirnya bekas minumnya ini diminum sama orang ini. Semoga ini menjadi obat. Kebetulan saya pun lagi sakit. Diminum, baca bismillah. Pulang perampok ini sembuh orang itu. Gara-gara husnuzon kepada Allah. Jadi kadang kita ini diberikan keutamaan dari Allah itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebaikan orang yang kita beri, tapi gara-gara husnuzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu husnuzon ini jangan pernah hilang dari diri kita, apalagi di zaman yang sudah banyak fitnah seperti ini. Di akhir-akhir ini banyak orang-orang awam itu mencaci ulama, menjelekkan ulama, banyak yang mengkritik ulama. Saya bermohon kepada jamaah FKSMM, jangan berani-berani kita mengkritik ulama. Mereka itu berpikir duluan sebelum mereka bertindak. Kalaupun itu tidak sama dengan yang kita pilih, maka kita harus hormati. Kita harus hormati. Apalagi di akhir-akhir tahun begini, pasti ada perbedaan ulama masalah hukum. Kayak kemarin tanggal 22 Desember, banyak itu yang tanya sama saya, bagaimana sih Ustadz hukumnya begini merayakan hari ibu. Ini kemarin ada juga, bagaimana sih Ustadz hukumnya mengucapkan ini. Nanti tahun baru lagi ada lagi yang tanya itu, padahal setiap tahun sudah pernah, tapi setiap tahun itu pula muncul di tengah masyarakat. Kita ini sudah dewasa, kita ini sudah pinter-pinter. Setiap Ahad pagi sudah ada ngaji di FKSMM. Masa nggak ngerti-ngerti? Itu perbedaan. Kalau perbedaan itu harus kita hormati. Kalau kita sudah tahu itu perbedaan, nggak usah kita buat perdebatan. Ya kita hormati pendapat yang lain. Saya itu suka tempe, makan tahu suka. Tapi kalau ada orang yang nggak suka makan tahu, ya nggak boleh saya maksa. Kau harus suka tahu. Loh kenapa? Karena saya suka. Kalau kau nggak suka, berarti kita nggak kawan. Gara-gara tahu, jadi berantem. Aku memilih pendapat yang ini. Jangan gara-gara nanti kita beda pendapat, berantem gara-gara perbedaan pendapat. Lah itu di akhir zaman itu fitnah yang itu muncul di tengah masyarakat. Kenapa? Karena akhir zaman itu banyak sekali fitnah. Salah satunya fitnah akhir zaman, kebodohan semakin meningkat, orang yang alim semakin sedikit. Maka hadis Nabi yang sahih pernah bilang, Nabi bersabda, Allah itu kalau mau mengambil ilmu tidak langsung diambil ulama. Ya innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yantazi'u intiza'an yantazi'uhu. Tapi bagaimana cara Allah mengambil ilmu? Biqabdil ulama, diambil ulamanya. Orang yang alim satu persatu diambil. Ulama yang berkualitas ilmunya sangat mumpuni diambil salah satu. Diambil satu. Sehingga ketika sudah diambil, maka orang-orang akan memilih pemimpin yang tidak mengerti agama. Orang-orang akan memilih ulama yang kurang alim. Sehingga kalau ditanya tentang hukum, mereka berfatwa. Ditanya hukum jawab. Tapi aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan, sehingga banyak terjadi masalah.
sehingga banyak terjadi fitnah di akhir zaman. Maka 2021 ini pesan kami pribadi, mari kita tingkatkan husnuzon kita kepada Allah, tingkatkan kualitas ilmu kita, tingkatkan kualitas ibadah kita. Hanya itu untuk menghadapi fitnah di akhir zaman. Kalau kita tidak tingkatkan ilmu kita, kita bisa terjerumus dalam fitnah-fitnah akhir zaman. Dan yang harus kita miliki adalah husnudzon kepada siapapun. Husnudzon kepada siapapun. Ini yang banyak kemarin, gara-gara lewat ini 2 hari yang lalu, ada ulama dari Mesir karena berbeda pendapat dengan ulama-ulama kita yang di Indonesia, jadi dibully. Ulama dicoreng mukanya, ini ahlul bid'ah, ini sesat. Itu sangat mengerikan sekali. Maka kita tidak usah ikut-ikut yang seperti itu. Tidak cocok, tidak usah ikuti. Tidak cocok, tidak usah ikuti. Jangan kita jelekkan mereka. Apalagi mereka masih keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita tidak takut kalau nanti kita berjumpa dengan Nabi Muhammad di mahsyar, terus kita mengharapkan syafaatnya, kita ingin mendapatkan pertolongan, dan di sana nanti pertolongan salah satunya yang bisa memberi pertolongan adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau di mahsyar itu cuma Nabi Muhammad. Kita merengek-rengek, kita minta syafaat, tapi tidak diberikan syafaat kepada kita. Kita mendatangi telaganya Nabi, ketika mau minum di telaganya Nabi, kita diusir. Datang malaikat Jibril, ya Rasul, itu bukan umatmu. Loh, itu umat saya, itu umat saya. Ya Rasul, dulu saya di dunia beribadah, saya menyembah kepada Allah, saya iman kepadamu. Kata Jibril, ya Rasul, dia bukan umatmu. Dia bukan umatmu. Gara-garanya apa? Mana salah satunya, mungkin orang ini tidak mencintai keluarga Nabi. Mungkin orang ini pernah menghinakan ulama, memfitnah ulama. Dia itu bukan umatmu. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan setelah sepeninggalmu. Nabi memerintahkan untuk mencintai keluarganya. Ada orang tidak mencintai keluarganya. Sudah begitu nanti di sana minta pula dia pertolongan kepada Nabi. Merengek-rengek pula, siapa yang mau ngasih? Maka dari itu di akhir zaman ini banyak ulama yang masih keturunan Nabi Muhammad SAW yang dirahasiakan, tidak menunjukkan silsilahnya. Yang sudah jelas, kita jangan ikut-ikutan menjelekkan, membuli. Apalagi yang tidak jelas, itu yang lebih ngeri. Apalagi seperti kemarin itu, sudah jelas beliau adalah cucu Nabi, nasabnya jelas, kita masih mau ikut-ikutan. Ada lagi oknum yang jelas-jelas mengejek, jelas-jelas menghina, sudah tahu dia nasabnya dihina lagi. Ini mengerikan sekali. Maka pesan guru kami sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada kami semua, jangan mau diadu sama para habaib, jangan mau diadu sama cucunya Nabi. Kalian harus cinta kepada Ahlul Bait, kalian harus cinta kepada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita tidak bisa nanti di sana selamat dengan mencintai keluarga Nabi, kita bisa selamat. Kata ulama besar ketika ditanya, wahai Syekh, wahai Tuan Guru, bagaimana supaya saya bisa berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah? Bagaimana supaya saya bisa berkumpul dengan wali-walinya Allah? Apa kata ulama ini? Kau cintailah ulama itu. Kau cintailah kekasih-kekasih Allah itu.
Sehingga nanti ketika di akhirat Allah melihat hati seorang ulama ini, di hati ulama itu ada namamu di sana. Jadi kau pun ikut disebut, kau pun ikut mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, amal ibadah kita tak bisa kita andalkan, kita tak mau mencintai ulama. Di akhir zaman jangan jauh-jauh dari ulama. Di akhir zaman jangan tinggalkan ulama, ikuti ulama. Kalau tidak cocok, diam, jangan dibully. Tapi kalau cocok, ikuti. Tapi ingat, jangan pernah sedikit pun menjelekkan ulama. Dan harus husnuzon kepada Allah, kepada makhluk, kepada semua orang harus husnuzon. Itu pesan saya untuk tahun 2021. Pesan kedua, semakin hari kita harus semakin baik. Ya, semakin hari kita harus semakin baik. Kalau ingin jadi orang yang beruntung, jangan tetap 2020 sama 2021 sama ibadahnya. Ibadahnya 5 waktu sudah lengkap, alhamdulillah, ditingkatkan lagi. 5 waktu ada sholat sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat fardu. Kalau sudah bisa sholat rawatib, ditambah lagi sholat duhanya. Kalau sudah bisa sholat duha, ditambah lagi sholat tahajudnya. Begitu juga seterusnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di tahun yang akan datang harus kita tingkatkan. Jangan jadi orang yang sama tahun ini sama tahun depan. Itu justru orang yang rugi. Kalau orang yang pengen orang yang beruntung, itu orang yang tahun ini beda dengan tahun 2021. Tahun 2021 harus lebih meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian yang mungkin dapat disampaikan. Saya yakin setelah ini ada yang tanya, itu pasti. Makanya pesan-pesan tahun 2021 nanti yang cuman itu, mohon yang paling utama adalah kita harus husnuzon, banyak husnuzon kepada siapapun. Husnuzon itu ilmunya para wali, ilmunya para ulama dulu, dan ini yang ditinggalkan oleh orang-orang sekarang ini, bapak-bapak. Husnuzon itu apa sih? Baik sangka kepada siapapun. Sudahlah, pokoknya ini saya pesan cuma satu, ini yang paling besar. Baik sangka kepada siapapun, selamat kita. Tidak usah mengotori hati ini dengan buruk sangka. Tidak usah. Baik sangka kepada siapapun. Demikian mungkin dapat disampaikan. Jika ada salah, pasti dari saya pribadi. Jika ada benar, pastilah dari Allah semata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.